Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Baik, anak sekalian, kita akan memasuki bab baru, yaitu bab tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Yang pertama, kita harus mengetahui atau memahami bahwa pengertian iman atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, manusia dapat membedakan mana yang benar atau mana yang hak dan mana yang salah atau batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan ataupun yang tidak bermanfaat sama sekali. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah juga sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seorang yang sedang berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian adanya yang terjadi dalam kehidupan kita, anakku sekalian, sungguhnya perjalanan itu merupakan perjalanan hidup yang tersesat. Anakku, untuk lebih memahami hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah kelima, yaitu surah Al-Maidah ayat 16. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengakui keridaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari kegelapan gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 16. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab yang diturunkan pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada masa Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup
bagi kaum Bani Israel pada saat itu, pada saat diturunkannya pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat yaitu bahasa Ibrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min surah yang ke-23 ayat 49, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Terjemahannya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam yaitu kitab Taurat agar mereka yaitu Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai yaitu yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang kedua yaitu larangan menyembah patung atau berhala semacamnya atau sejenisnya. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Kemudian yang keempat, perintah mensucikan pada hari Sabtu atau mensucikan hari Sabtu. Maksudnya banyak beribadah di hari Sabtu. Kemudian yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Kemudian yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem atau sekarang dikenal daerah dengan sebutan Palestina. Adapun kitab ini dituliskan dengan bahasa Kipti. Landasan dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, terjemahannya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguhnya kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lainnya. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 55. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Ini kitab yang diturunkan pada sekitar abad pertama Masehi. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini juga diwahyukan di sekitar daerah Yerusalem atau Palestina. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan terjemahan dia, Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 30. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Quran. Ini diturunkan pada sekitar abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu sekitar 611 sampai dengan 632 Masehi.
Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini kitab-kitab sebelum Al-Quran bahwa kitab tersebut adalah kitab yang Allah turunkan dan wajib untuk kita imani. Tidak boleh tidak diimani atau dipercayai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Terjemahannya, Allah maksudnya menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad SAW yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat ketiga. Adapun secara umum, paling umum, pokok ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran yang pertama yaitu akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini para malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian yang kedua, ajaran pokok Islam yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti yang baik, yang sopan, yang santun. Itu berkaitan dengan pembinaan akhlak yang mulia dan menghindari akhlak-akhlak yang tercela, yang jijik untuk didekati. Kemudian yang ketiga, ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang keempat adalah muamalah, yaitu berkaitan dengan cara berhubungan dengan sesama manusia, dengan bersilaturahmi sesama manusia pada umumnya, baik agama Islam maupun non-Muslim sekalipun, itu diatur dalam bab muamalah. Kemudian yang kelima, yaitu tarik atau sejarah, yaitu kisah-kisah tentang orang-orang dan umat-umat terdahulu. Sekian dan terima kasih.